Persoalan kita hidup di bumi ini sebelum rapture, itu saudaraku, apakah saudara perhatikan tubuh saudara juga bahwa segala berkat Tuhan itu termasuk juga berkat bagi kesembuhan saudara. Jadi pilihannya ada di tangan saudara ini, ada di tangan kita. Mempersilahkan Tuhan bekerja dalam kita adalah sebuah pilihan. Tuhan tidak akan pernah mengatur free will kita. Dia tidak akan mengungkungi free will kita. Ya, karena dia membangun keselamatan dan kesembuhan kita di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan dia ingin menggenapkan kehendaknya yang sempurna dalam setiap pribadi kita untuk menghasilkan berkat-berkat kehidupan. Kemarin kita sudah bahas tentang kata keselamatan, yang artinya bukan hanya selamat masuk surga, tapi juga selamat disembuhkan di bumi ini. Tubuh jasmania kita ini juga bisa mengalami kesembuhan-kesembuhan. Di satu sisi, betul bahwa tubuh jasmania kita akan semakin merosot, tetapi tidak seperti orang-orang yang tidak percaya, yang kemerosotannya itu mungkin menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Kita harusnya menghadapi kemerosotan tubuh ini dengan sebuah keyakinan bahwa sebentar lagi ini akan diganti dengan kemuliaan. Jadi sama seperti ketika ulat itu sebentar lagi akan bertransformasi jadi ya masuk ke dalam kepompong dan dia di sana diluruhkan semuanya, tapi dengan penuh pengharapan gitu saudaraku. Ya, orang-orang lain mungkin dengan ketakutan, tapi kita dengan penuh pengharapan. Nah, jadi dia membangun keselamatan dan kesembuhan di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan dia ingin menggenapkan kehendaknya yang sempurna itu dalam setiap pribadi kita untuk menghasilkan berkat-berkat kehidupan. Bagaimanapun juga, kita seharusnya bekerja sama dan penuh hasrat berkomitmen dengannya. Kalau dia sudah melakukan segalanya, tetelestai, sempurna, maka kita tinggal mengenyam dan kita tinggal menjadi berkat bagi orang lain. Pengalaman masa lalu kita jadikan kesaksian bahwa memang kita dulu buta, kita dulu orang terhilang, tapi sekarang kita bisa melihat karena kasihnya, karena dia lebih dulu mengasihi kita, gitu, saudara. Ya, kita itu bisa menikmati kebersamaan dalam dan indah. Ya, Filipi 2 ayat 12 dan 13. Karena itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu senantiasa taat, tidak saja ketika aku hadir, tetapi ketika aku tidak hadir sekalipun, maka sekarang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan perintah ini, saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi, di satu sisi, kita tuh punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan kita, untuk mengerjakan, ya di sini istilah mengerjakan, kita harus jujur ya, mengerjakan keselamatan kita. Tapi keselamatan yang kita kerjakan adalah bagian kita, bagian terkecil. Bukan perlu ditambahkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus sudah lakukan. Tapi bagian kita adalah mengimani. Dan mengimani adalah mengerjakan keselamatan kita, saudara-saudaraku. Ini cuma bagian kecil. Bukan berarti perlu ditambahkan pada pengorbanan Hamasia. Harus kita bekerja. Tidak. Bahkan bagian kecil ini pun nanti yang menggerakkan kita untuk bisa mengerjakan, yang memampukan kita untuk mengerjakan adalah kemampuan dan kekuatan dari Tuhan pada ayat 13, saudara-saudaraku. Kankah ini menjadi sebuah pemahaman yang seharusnya kita betul-betul pahami? Jangan sampai saudara berpikir pada waktu saudara mengerjakan keselamatan, lalu saudara bisa berbangga menghadap Tuhan dan katakan, Tuhan, lihat nih, aku nih udah hebat loh. Aku udah lakukan ini. Nah, jadi aku layak loh untuk dapatkan keselamatan. Saudara sedang berpikir, apa yang Tuhan kurbankan itu sebetulnya gak begitu berharga loh. Apa yang aku lakukan yang lebih berharga. Jangan, saudaraku, jangan berkata begitu. Ya, Tuhan lakukan itu sempurna. Bagian kita tuh mengerjakan keselamatan kita adalah dengan mengimani firman yang dia katakan. Hidupi firman itu. Ya. Nah, ini dia ayat 13-nya. Ini mestinya 12-13 ya. Elohim lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi bayangkan, kita disuruh kerjakan, tapi yang mengerjakannya ternyata Elohim, ya. Baik untuk mengingini maupun mengerjakan. Untuk mengingini aja Elohim yang bekerja di dalam kita, sampai kita punya hasrat untuk mengimani firman. Itu karena Elohim bekerja dengan luar biasa.
berarti benar-benar sempurna apa yang dia lakukan. Enggak kurang 1% pun. Begitu dia bilang tetelestai, sempurna, saudara-saudara. Enggak ada yang kurang. Oke? Ini supaya kita jangan jadi sombong, saudara-saudara. Ya. Jadi, baik untuk mengingini maupun mengerjakan, itu Elohim lah yang mengerjakan di dalam kamu, sesuai dengan apa yang diperkenannya. Ini mestinya Filipi 2 ayat 12 dan 13 jadi satu, minta sendiri-sendiri, ya. Oke. Nah, jadi saudara, kita harus percaya penuh pada Tuhan yang akan memimpin dan memandu kita ke dalam seluruh kebenaran. Hal itu menuntut iman. Sejatinya kita harus percaya penuh kepadanya untuk melepas masa lalu kita dan mengundang dia memandu kita memasuki masa depan kita. Nah, oke. Saudaraku, yuk kita undang Tuhan Yesus HaMasiah untuk memandu masa depan kita. Baik mama, maupun anak, maupun menantu, cucu, kita bersatu di dalam bimbingan Yesus ya, untuk bisa memasuki masa depan yang indah gitu ya. Satu hal yang seringkali sulit ditangkap oleh nalar kita adalah bahwa Elohim sudah dan senantiasa ada dalam arti hadir ya. Saudara jangan sampai lupa, nama Tuhan kita itu adalah Yahweh. Yahweh itu kalau secara etimologis dicari asal katanya ya, asal kata itu dari kata kerja biasanya kalau dalam bahasa Semitik begitu ya, itu dari kata hayah. Jadi ehyeh itu juga dari kata hayah, itu artinya aku ada ya, aku ada, ehyeh asher ya, aku ada, ehyeh. Nah, jadi kata nama Tuhan sendiri sudah membuktikan dirinya adalah Tuhan yang maha ada, maha hadir, bekerja demi kita, bersama kita. Jadi benar sekali kalau kalau Daud mengatakan dalam Mazmurnya, sedetik pun engkau tidak pernah terlelap ya. Jadi penjagaku tidak pernah terlelap, artinya dia nggak pernah ketiduran, saudara. Ya, bekerja demi kita, mendampingi kita. Dia nggak pernah butuh tidur. Tuhan kok butuh tidur sih? Ketika dia menjadi manusia, dia memang butuh tidur, saudara. Tapi kalau Tuhan kita nggak pernah terlelap sedetik pun, ya. Jadi sebelum kita hidup bagi Tuhan, Tuhan sudah bekerja bagi kita. Dia sendiri mau dan mampu mengerjakan segala hal dalam hidup kita untuk bersama-sama mendatangkan kebaikan. Dan jangan lupa, saudaraku, dia selalu ada. Ketika engkau berjalan sepertinya sendirian, imani bahwa dia sedang ada menopang pundak dan menuntun engkau, dia sedang membimbing engkau. Dan dia yang memberikan kemampuan dan kemauan bagi untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Di Roma 8 ayat 28, soal kebaikan ini bagaimana? Maka kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan. Segala sesuatu, apa yang ada di lingkungan kita, termasuk Tuhan kita. Ya, Tuhan kita itu senang banget bekerja bersama-sama dengan demi kebaikan. Kebaikan bagi kita yang mengasihi Elohim, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi akan banyak kebaikan yang terjadi, termasuk tubuh kita sehat. Nah, karena itu saudaraku, yuk kita sekarang beralih ke kesaksian tentang kesembuhan batin. Ini adalah si penulis pelajaran ini sendiri, ya, Chris Child. Dia menyampaikan kesaksian hidupnya. Waduh, kesaksian hidupnya ini banget, saudara-saudara, menyedihkan banget deh. Oke, tapi kita harus tahu kenapa dia bisa pelajaran yang sangat bagus ini ya. Kita lihat sekarang. Sekali lagi kita menyaksikan Tuhan memulihkan, bukan Chris ya, atau Fred Child. Ya, Mama takut kehabisan, jadi ini dipasang gimana ya? Halo, ya. Sekali lagi kita menyaksikan Tuhan memulihkan umatnya, ya. Seorang pastor, konsultan, dan penulis buku, Dr. Fred Child. Inilah yang mengarang pelajaran kita nih, Dr. Fred Child, yang telah menyaksikan angka-angka kesembuhan dalam pelayanannya. Menggarisbawahi pelajaran ini
dengan kesaksian pribadinya tentang kesembuhan batin. Dan dia menulis seperti ini. Jadi dia orangnya, Dr. Fairchild, dia menulis, saat aku lahir baru, waktu itu aku berpikir aku sudah memiliki segala sesuatu yang diperlukan. Namun nyatanya, masa laluku selalu mencoba menghancurkanku dengan berbagai cara. Namun Tuhan mengenalku lebih daripada aku sendiri mengenal diri. Dia menunggu hingga waktu yang tepat, dan dia memakai satu hal kecil untuk membuka dan mewahyukan konsep kesembuhan Alkitabiah bagiku. Hal kecil apa, saudara-saudara? Ternyata ada hal kecil yang Tuhan pakai ketika waktunya tiba. Tuhan menyadarkan dia bahwa dia harus membereskan masa lalunya, saudara. Nah, ini ada hal kecil yang mengingatkan dia. Nah, yuk kita belajar, saudara, tentang kesaksiannya dia. Jadi, waktu orang dilahirkan kembali, dibaptis dalam air, ya, Roh Kudus mulai menempati dirinya. Mungkin orang itu berpikir segalanya udah beres, gitu ya. Tapi ternyata masa lalu itu bisa saja datang merongrong. Karena itu kita harus lakukan itu. Katakan sama seperti reformator, seperti reformator. Reformator aja lupa namanya. Ya, seperti reformator. Martin Luther, seperti Martin Luther katakan, waktu iblis datang dengan catatan-catatan dosa, dia cuma ambil punanya, dia silang semua ini sudah lunas dibayar, kayu salib di Bukit Golgota. Gitu. Itu yang harus dilakukan. Dan kadang-kadang hal semacam itu, kadang-kadang untuk orang tertentu tidak cukup hanya dengan mengucapkan. Harus ada sebuah pelayanan pelepasan, ya, harus ada sebuah pelayanan. Nah, oke, di meja samping tempat tidurku, katanya nih, kata Dr. Fairchild tadi, ada tas plastik yang terlipat rapi. Di dalamnya sebenarnya ada secari kain sisa dari baju merah masa kecil. Baju ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dua peristiwa yang mengubah hidupku. Jadi ini ya hal kecil yang membuka dan mewahyukan konsep kesembuhan dia. Ya, jadi peristiwa yang pertama adalah tragedi yang aku alami, dan peristiwa yang kedua adalah kekuatan yang diberikan Roh Kudus kepada pulih, gitu, saudara. Namun sebelum aku menyimpulkannya, harap dengan menggunakan secari kain pita itu, aku dapat menjawab pertanyaan ini. Pentingnya hal kecil dan remeh itu terus belum menyelesaikan karyanya bagimu. Jadi yang terpenting adalah itu kain kecil itu hanya sebagai pengingat. Yang terpenting dalam pengingat itu Roh Kudus sudah menyelesaikan karyanya bagi kita, gitu, saudara. Jadi itu ya. Di sebelah tempat tidurnya ada plastik yang dilipat, dan di sana ternyata ada serpihan baju merah masa kecilnya. Oke, yuk kita mulai dengan tragedi yang dialami Chris Child. Rentetan tragedi telah mencetak hidupku. Beberapa di antaranya aku mau saksikan di sini. Pada usia 18 bulan, masih bayi ya, aku dibawa ke rumah sakit karena sakit ini mungkin cerita mama papanya ya, karena sakit berkepanjangan. Malam itu aku dinyatakan meninggal. Ayahku tersungkur di tepi tempat tidurku sambil menangis dan menyeru nama Tuhan. Tuhan mendengar doanya, lalu aku dipulihkan. Namun aku tetap dalam keadaan yang lumpuh. Mataku hanya terlihat bagian putihnya saja. Tangan dan kakiku benar-benar lemah dan lumpuh. Aku kehilangan berat badan kira-kira 4 kg hanya dalam waktu kurang lebih 5 jam saja. Jadi sejak 5 jam itu, koma itu, nggak ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam tubuhnya, berat badannya makin berkurang, sampai berkurang 4 kg. Itu yang terjadi. Oke. Yes, kemudian ibuku yang pulang ke rumah saat itu untuk beristirahat dan digantikan oleh ayahku yang menunggu di rumah sakit. Ketika datang kembali ke rumah sakit,
ia tidak lagi mengenaliku. Padahal baru saja 5 jam yang lalu dia pulang ke rumah. Nyatanya ia sungguh-sungguh berpikir bahwa aku pasti lain. Karena berkurang secara 4 kilogram dalam waktu 5 jam. Bayangkan, anak kecil berat badannya berkurang 4 kilogram dalam waktu 5 jam. Ya. Ibunya yang nggak ketemu 5 jam yang lalu, kenalin dia lagi. Sampai waktu dibilang, ini anakmu bener, dia nangis. Kenalin lagi. Malam itu aku menghabiskan banyak waktu direndam dalam bak mandi yang berisi es karena demam tinggi berkepanjangan. Demam yang merusak otakku. Akhirnya, 4 ahli bedah mengoperasiku. Itu benar-benar buruk. Usus buntu meradang, harus segera dioperasi. Juga perut terasa penuh sesuatu, itu terasa tersumbat. Namun akhirnya, para ahli bedah itu menyerah dan menutup lagi perut yang sedang dibuka itu, dicari-cari penyebabnya nggak ketahuan. Akhirnya, ya mungkin usus buntu sudah dipotong, tapi kok masih begitu keadaannya. Akhirnya mereka nutup lagi perutnya. Mereka tutup lagi perutnya. Para ahli bedah itu memberitahu orang tuaku bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun lagi untuk menolongku. Mati adalah jalan terbaik bagiku, kata mereka. Otakku rusak. Aku hanya sebatang sayur layu yang tidak mungkin segar lagi. Kalaupun aku hidup, organ-organ tubuhku dan fungsinya tidak bisa bekerja lagi dengan baik. Rumah sakit itu sudah mendaftarkan diriku sebagai pasien gagal dalam statistiknya. Jadi dalam statistik itu, ya itu kan masuk ya. Kalau yang gagal ya anggap pasien yang mati, pasien yang sembuh itu prestasi, ya. Prestasi rumah sakit ada dalam statistiknya, hari berapa, sebulan berapa, tahun berapa, yang mati sehari berapa, sebulan berapa, setahun berapa, yang sembuh sehari berapa, sebulan berapa, setahun berapa, gitu. Ada dalam statistiknya, dan dia termasuk dalam statistik yang mati sudah. Nah, orang tuaku yang baru saja menerima Roh Kudus dengan teman-temannya sungguh-sungguh berdoa dan puasa untuk tiap embusan napasku, bisa saja itu adalah embusan yang terakhir. Namun kematian belum juga datang. Aku koma beberapa hari. Makananku berasal dari selang-selang infus, tapi pembuluh darahku tidak bisa lagi mengalirkannya. Selain itu, transfusi darah yang beda golongan, hal yang bisa mematikan bagi orang dewasa, ternyata terjadi padaku. Semua kekacauan ini terjadi padaku. Namun aku masih saja hidup. Dia merenung, oh, bisa hidup. Tentu ada maksud Tuhan. Ini orang di bawah. Oke. Setelah beberapa minggu yang menyesalkan itu, ahli bedah mengusulkan kepada orang tuaku tindakan operasi lagi atasku. Kali ini untuk hal yang berbeda. Jadi bukan mau menyembuhkan, tapi mereka berkata begini, kami tidak bisa menolong bayi Anda. Dia mungkin akan meninggal dalam operasi ini. Namun, melalui operasi ini, mungkin kami dapat mempelajari sesuatu yang bisa menolong kami untuk menyelamatkan bayi-bayi lain di masa depan. Terbayangkan kalau saudara punya anak, lalu mau dijadikan percobaan semacam itu oleh para dokter ahli bedah. Apakah saudara rela, saudara? Ya, saudara, ini benar-benar, tapi mereka pun punya kewajiban untuk meminta hal itu, ya. Karena para dokter ini kan juga harus menemukan, ini penyakit apa sih yang menyebabkan anak ini seperti ini, gitu ya. Saudara, jadi mereka tuh pengen menyelidiki, pengen operasi untuk penelitian. Ya, akhirnya suami istri ini. Sementara orang tuaku memikirkan keputusan yang akan dibuat, mereka dan teman-temannya melakukan doa bersama lagi. Nah, lihat, di sini ibuku mengangkatku ke hadapan dan berkata, Tuhan, dia milikmu. Saya bersyukur untuk menitipkan dia pada saya selama 19 bulan. Jika engkau hendak mengambilnya, saya memujimu.
Jika engkau menyembuhkannya, saya juga tetap memujimu, akan mendedikasikan dia kepadamu. Jangan biarkan dia menderita lagi. Dia ada dalam tanganmu, dan dia tidak akan dioperasi lagi. Itu pernyataan imannya, sudah deklarasi imannya. Tuhan dia milik, dan seterusnya sampai jangan biarkan dia menderita lagi. Kalau dibelah lagi, itu pasti ada penderitaan yang dialami oleh anak itu. Ada trauma dalam kejiwaan. Ada macam-macam hal yang bisa alami, jadi yang dialami oleh anak ini. Makanya dia bilang dia tidak doa macam ini. Ibuku tidur malam itu dengan jiwa yang sama. Jadi dia tidur di samping tempat tidur bayinya. Ketika ia bangun, ia melihatku tampak normal sekali. Setiap bekas luka jahitan dan tusukan jarum di seluruh tubuhku luruh dan terkumpul di pampers. Jadi kan biasanya tuh ada hitam-hitam di bekas-bekas luka gitu. Hanya nggak ada, ya. Tidak kelihatan bekas-bekas luka apapun kecuali bekas jahitan yang kelihatan bersih dan rapi. Malam itu Elohim benar-benar menyembuhkan. Ya seneng anaknya bersih. Dan kelihatannya normal. Udah nggak bisa napasnya udah ya sesekali nggak sadar lagi, ini malah kelihatan normal. Meski aku tahu bahwa Tuhan mengkhususkanku untuk semua maksud, namun tragedi kembali mendatangi hidupku. Baju kecil berwarna merah yang pertama kali muncul di hidupku saat aku berusia 5 tahun. Ternyata aku dan baju merahku itu tersiram bensin. Lalu ketika api menyambarnya, lebih dari 3/4 tubuhku terbakar parah. Muka dan rambutku terbakar, tapi hanya 1/4 hingga setengahnya saja. Ibuku terbakar lengannya ketika dia mencoba melucuti pakaianku. Ya, itu adalah baju kecil merah itu. Ini, saat tiba di rumah sakit, aku benar-benar shock. Dalam saat genting dan bingung itu, beberapa perawat membius aku untuk melepaskan aku dari rasa. Namun ternyata overdosis. Nah, dia kan pernah koma, dibius. Mungkin untuk takarannya udah bener, tapi buat anak yang pernah koma, udah. Anak yang otaknya pernah rusak, udah. Overdosis. Jadi sekali lagi aku seperti memasuki pintu kematian. Tetapi sekali lagi, doa dan kemurahan telah mengembalikan nyawa ke tubuhku lagi. Ya, berulang-ulang dia mengalami pemulihan. Setelah berulang kali menjalani operasi yang mengerikan, cangkok kulit, dan berbagai derita yang sulit dilukiskan. Jadi kalau untuk pemulihan orang bekas kebakaran itu, saudaraku, itu harus ada cangkok kulit, ya, dan sebagainya. Itu derita. Akhirnya aku pulang dari rumah sakit terbungkuk-bungkuk dan penuh luka, namun hidup. Nah, yang ini mulai memakan waktu panjang untuk mendapatkan pemulihan, ya. Dari itu saya pun makan waktu untuk pemulihan. Pada saat yang sama, ayahku telah mulai merintis sebuah gereja dan berjalan dengan baik. Tapi ketika sesama pelayan mempersalahkannya untuk hal tertentu, ia menjadi kecewa. Akhirnya berhenti. Ia berpaling, dan pada akhirnya orang tuaku bercerai. Sebagai rasa hormat kepada keluarga, aku tidak menjelaskan tahun-tahun dan masa-masa aku mengalami hancur hati dan kejadian-kejadian tragis lainnya. Tapi kedua orang tua sangat marah sama lain dan mengakibatkan penderitaan. Luka dan kerusakan emosional yang dialami dan lagi bisa diangkat. Bagi mereka, termasuk juga bagi anaknya, luka dan kerusakan emosional mungkin bisa diangkat. Ya, suami ini bertengkar, anaknya juga mengalami luka emosional. Nah, oke, saudara, waktunya